Jika kasus tudingan ijazah palsu Jokowi naik ke tahap penyidikan, kenapa polisi tidak langsung umumkan tersangka yang dijerat? Kami ajak Anda berbincang bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Bang Aristo Pangaribuan. Bang Aristo, polisi menemukan unsur pidana dari dugaan pencemaran nama baik, kemudian penghasutan serta penyebaran berita bohong. Kenapa tersangka tidak sekaligus diumumkan, Bang Aristo? Ya, umumnya memang step by step ya. Umumnya step by step. Jadi apalagi ini perkara yang menyita perhatian publik. Jadi yang pertama, gelar perkara dulu untuk mencari apakah ada tindak pidananya atau tidak. Sederhananya, ini ada kejahatan atau enggak. Setelah ada kejahatan, step berikutnya adalah mencari siapa yang jahat. Nah, step pertama itu sudah diselesaikan oleh polisi. Tinggal menuju step yang kedua. Jadi seluruh sumber daya, seluruh perhatian nanti akan ditujukan untuk menentukan siapa nanti tersangkanya. Jadi itu step by step aja, tetapi saya yakin cepat atau lambat, dan saya rasa tidak akan lama lagi, pasti akan ada tersangkanya. Jadi saya sudah pernah bilang juga di TV One, jauh sebelum penyidikan ini sebenarnya untuk menaikkan ke penyidikan atau tersangka, sebenarnya kekuatan pembuktiannya sudah cukup. Makanya saya bilang, kalau ini ibaratnya pertandingan sepak bola, ini sudah 3-0 tadi awalnya. Kenapa? Yang pertama, jangan lupa, bukti yang paling kuat itu UGM sudah mengatakan ijazahnya asli, itu yang pertama. Yang kedua, lab for Barreskrim juga. Nah, ini yang dinamakan kebenaran formil atau legal truth. Dan sistem pembuktian di Indonesia ini, mohon maaf, rendah memang. Fokusnya adalah kepada dua alat bukti, kuantitas. Dan ini sudah terpenuhi, bukan hanya untuk melakukan penyidikan, tapi juga menetapkan tersangka. Nah, tetapi ini sekarang dilakukan dengan hati-hati, dengan step by step. Begitu kira-kira, Bang Andromeda. Jadi menurut Bang Aristo sudah sangat kuat bekal alat buktinya, meskipun dari pihak Roy Suryo menganggap ini asli, tapi belum tentu identik. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Menurut standar pembuktian Indonesia, ini sudah memenuhi ya, penyidikan bahkan untuk penetapan tersangka. Nah, yang dilakukan kubu Roy Suryo itu adalah dia memberikan jarak kepada yang dinamakan legal truth atau kebenaran formal. Kebenaran formal ini adalah kebenaran yang didefinisikan oleh otoritas. Apa itu? Tadi statement UGM, itu asli, betul dikeluarkan oleh mereka. Kedua, lab for Barreskrim. Itu kan adalah kebenaran otoritas. Dan sekarang Roy Suryo ini mencoba memberikan jarak terhadap kebenaran itu. Idealnya, kebenaran otoritas itu kan sama dengan kebenaran real atau real truth itu. Tetapi kan kadang-kadang Indonesia itu tidak sama. Nah, ini yang coba diberikan jarak. Nah, tapi bukti-bukti kebenaran otoritas itu dan kebenaran real itu ternyata di mata polisi itu nggak ada jaraknya, sehingga dia terus menaikkan ke penyidikan. Nah, nanti kalau kita lihat ketika gelar konferensi pers dari Barreskrim itu, kan sudah dikasih lihat itu statement UGM, kemudian statement lab for, kemudian foto-foto KKN, kemudian Pak Jokowi masuk UGM, betul pengumuman koran. Nah, itu sudah lebih dari 2, sudah pasti lebih dari 2, karena sistem pembuktian tadi, sistem pembuktian kita itu beratnya itu di angka. Nah, persoalannya siapa nanti jadi tersangka itu tinggal waktu. Jadi kalau sudah ada, udah pasti nih ada kejahatan, ya polisi sudah menganggap ada kejahatan, tinggal mencari siapa yang jahat. Dan dengan bukti-bukti itu sederhana saja mencari siapa yang jahat nanti. Bang Aristo, dari pihak Roy Suryo mengatakan mereka heran dan kecewa tidak dilibatkan selama gelar perkara. Bahkan menuding ada unsur kliennya, Roy Suryo, korban kriminalisasi. Iya, begini. Pertama, memang gelar perkara, kalau dia sebagai terlapor, itu memang tidak wajib diundang, kecuali ada komplain. Peraturan Kapolri mengatur seperti itu. Nah, saya duga ya, analisis saya sebelumnya kan ada gelar perkara yang di TPUA, yang permohonannya TPUA di Barreskrim. Saya pikir gelar perkara itu kan dilakukan sebelum ini naik penyidikan. Nah, saya pikir sebenarnya polisi ini mencoba mengakomodasi
atau memberikan legitimasi terhadap penyidikan, status naiknya penyidikan ini setelah gelar perkara tersebut. Jadi yang mau ditunjukkan adalah, oh sudah didengar kok mereka, sudah bukti-buktinya, toh ternyata ada jaraknya tuh, kebenaran versi saya dan kebenaran versi otoritas dan kebenaran realnya nggak ada jaraknya, sehingga sehabis dari gelar perkara tersebut, ya naiklah ke penyidikan. Itu analisa saya, Mas Andro. Dari sejumlah laporan Bang Aristo, ini kan ada pasal 160 tentang penghasutan, pasal 28 Undang-Undang ITE, apakah sudah tepat menjerat pihak yang disangkakan, meskipun pihak tersebut individu, dikenakan pasal yang berlapis? Jadi memang ada beberapa pasal ya, ada pencemaran nama baik, ada berita bohong Undang-Undang ITE. Nah, sebenarnya pasal-pasal itu bisa saja dikenakan, tapi jangan lupa, di dalam pasal-pasal tersebut ada elemen fundamental yang namanya betul tidak tuduhannya, kebenarannya apa, ijazahnya itu asli atau tidak asli. Nah, itu elemen fundamentalnya. Nah, ketika polisi sudah mengatakan ini naik penyidikan, artinya polisi sudah menganggap, sudah yakin bahwa ijazahnya itu asli. Nah, itu yang saya bilang kebenaran formal, kebenaran otoritas. Jadi didefinisikan oleh otoritas bahwa itu asli. Nah, sekarang kan coba diberikan jarak yang tadi saya katakan. Nah, ini saya juga mau mengatakan bahwa nanti ketika sudah ada tersangkanya, kan sekarang mereka, Roy Suryo dan kawan-kawan menganggap, oh kita belum pernah lihat asli dan lain-lain dan lain-lain. Kita tahu asli hanya dari klaim otoritas. Nah, ini pentingnya. Ketika misalnya nanti ada tersangka, dan tersangka itu oleh KUHP sebenarnya kan diberikan hak dia untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Artinya dia harus diberikan hak untuk membela dirinya, untuk mendefinisikan kebenaran sesuai dengan apa yang dia yakini. Nah, di sini kita harus minta komitmen dari Pak Jokowi melalui kuasa hukumnya. Saya ingat ya, dia akan menunjukkan ijazah aslinya di dalam proses yang tepat. Nah, di sini harus ditunjukkan di dalam proses yang tepat ketika seseorang menjadi tersangka. Kenapa? Dia tinggal satu langkah, dua langkah lagi dirampas kemerdekaannya. Nah, artinya dia harus diberikan akses terhadap ijazah itu, sehingga keputusan tadi, kebenaran formal versi otoritas itu bisa diyakini sama dengan kebenaran aslinya. Bang Aristo, selain Pak Jokowi sebagai pelapor, ada juga pelapor lain yang dianggap LP-nya tidak diterima, tapi ada juga yang diterima. Itulah yang membuat Roy Suryo aneh. Para pelapor yang tidak punya ikatan darah, hubungan langsung, hubungan keluarga dengan Presiden ke-7 Jokowi, kenapa tetap dilanjutkan prosesnya? Karena begini, karena pasalnya adalah pasal berita bohong. Jadi berita bohong itu yang menyebabkan konflik. Nah, putusan MK mengatakan kalau berita bohong menyebabkan konflik itu, konfliknya harus real. Jangan juga di online. Nah, ini tugas polisinya. Artinya, kalau pasalnya Undang-Undang ITE tentang berita bohong penghasutan Pak Jokowi, tapi mewakili masyarakat yang resah bisa juga secara teoretikal. Itu yang pertama. Tapi jangan lupa syarat yang kedua. Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan, kalau mau memakai pasal-pasal berita bohong, ya, pasal-pasal seperti itu harus dibuktikan ada konflik yang betul-betul konflik di dunia nyata. Jadi konflik misalnya perang-perang komentar atas netizen itu tidak bisa dijadikan dasar. Nah, kalau pertanyaan Mas Andro, bisa nggak sih pasal itu dikenakan? Ya bisa. Apakah semua prasyarat yang memenuhi untuk pasal itu dikenakan? Indikasinya iya, karena sudah penyidikan. Tapi apakah seluruhnya memenuhi sehingga harus ditetapkan tersangka, sehingga bisa ada tersangka? Nah, itu yang kita harus lihat. Polisi juga harus membuktikan bahwa memang ada konflik di dalam masyarakat yang real, bukan hanya konflik antar netizen, konflik yang ada di dunia maya, gitu Mas Andro. Soal keraguan keaslian ijazah Jokowi ini, Bang Aristo, pihak Roy Suryo juga mempertanyakan kenapa ini hanya dibuka di posisi kepolisian, harusnya kan dibuktikan saja di pengadilan, ini asli atau tidak. Inginnya pihak Roy Suryo ya dibawa ke persidangan, bukan berhenti di polisi. Iya loh, persidangan yang mana? Kan ini belum ada persidangan. Jadi yang ada kemarin kan persidangan di Solo ya, persidangan perdata tapi itu. Nah di Solo mengatakan, oh ini bukan otoritas saya, karena ini perkaranya ada dimensi pidana, ada dimensi tata usaha negara. Itu namanya perselisihan prayudisial, sehingga bahasa hukumnya itu tidak dapat diterima, karena ini bukan wewenang saya. Oleh karena itu, dipindahkanlah prosesnya kepada proses pidana, bahwa betul dalam proses pidana itu nanti
ijazah itu adalah alat bukti utamanya, karena elemen tadi saya bilang, elemen fundamental pasal ini kebenaran ijazah itu asli atau tidak. Nah, kita berbicara apa itu definisi asli. Tapi yang saya mau katakan adalah, ya, supaya ijazah ini dapat ditunjukkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa? Ya, dia harus diberikan akses membela dirinya. Apa yang dia mau bela dirinya kalau dia tidak pernah lihat ijazahnya? Begitu, Mas Andro. Jadi kalau menurut Bang Aristo, alat bukti dari pihak Roy Suryo dari kacamata hukum pidana, apakah memang betul ini artinya tidak kuat sehingga proses ini ke penyidikan, tersangka bisa mengarah ke mereka dugaannya? Atau seperti apa, Bang Aristo? Ya, dengan situasi sekarang, ya kelihatan ini anginnya ini ke arah kubu Pak Jokowi. Ya, artinya bukti dengan naiknya penyidikan ini, dengan bahasa sederhana, bukti-bukti yang diberikan kubu Pak Jokowi itu lebih kuat daripada bukti-bukti yang diberikan oleh Pak Roy Suryo. Kenapa? Karena yang di Barreskrim gini, yang di Barreskrim itu kan perkara yang kubu Pak Roy Suryo itu attack Pak Jokowi, yang TPUA. Nah, itu dihentikan. Itu satu. Sedangkan yang di Polda, ini kan Pak Jokowi yang dalam tanda petik attack atau defense lah dia. Dia attack Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, ini sudah naik penyidikan. Nah, artinya dengan bahasa sederhana, buktinya Pak Jokowi itu lebih meyakinkan. Dan secara terbuka kan, kita bisa lihat bahwa ada dua bukti utama menurut saya. Bukti yang pertama adalah UGM. UGM sudah mengatakan itu asli dan dia mengeluarkan. Nah, itu susah membantah bukti itu, kecuali Pak Roy Suryo itu bisa membuktikan UGM ini bersekongkol untuk memasukkan ijazah. Nah, ini sulit untuk menyerang jantung pertahanan ya dengan argumentasi seperti itu agak sulit ya. Nah, makanya sekarang yang dilakukan oleh kubu Roy Suryo itu dia menyerang lewat pinggir, kalau saya katakan ya. Apa maksudnya lewat pinggir? Jadi pertama, misalnya soal membandingkan ijazah, oh huruf A-nya yang ini lebih masuk, yang ini nggak masuk. Lalu kemudian gelar profesor, mestinya pembimbingnya belum profesor tapi itu udah doktor. Betul, itu adalah indikasi-indikasi, tapi itu masih menyerang lewat pinggir-pinggir, belum menyerang lewat jantung pertahanannya. Itu begitu analisa saya, Mas Andro. Baik. Bukti keduanya, Bang Aristo, untuk bukti keduanya agar paling tidak memuaskan pihak Roy Suryo. Bukti yang kedua adalah lapor dari Barreskrim Polri. Dan jangan lupa Barreskrim kan mengklaim, dan kubu Pak Jokowi juga mengklaim bahwa dia yang diperiksa secara analog di lapor itu adalah ijazah aslinya. Berarti ada ijazah aslinya. Nah, dua bukti ini, itu yang saya katakan, itu harus dibantah, harus diserang, harus di-counter. Dengan apa? Yang pertama, itu yang saya katakan, memberikan jarak antara kebenaran otoritas dengan kebenaran real. Nah, bagaimana caranya? Ya, salah satunya adalah membuktikan yang pertama bahwa UGM ini juga bersekongkol nih, dengan memasukkan ijazah, bahwa ijazahnya itu dikeluarkan secara tidak resmi. Karena gini juga, Mas Andro, ada beberapa definisi asli ya. Misalnya, asli yang pertama ya tentu asli yang dikeluarkan, ya, asli dan palsu. Yang kedua, apakah betul pernah dikeluarkan asli tapi hilang kemudian dicetak ulang. Yang ketiga, betul ijazahnya dikeluarkan oleh UGM, tetapi cara mendapatkan ijazahnya mungkin tidak betul. Apa misalnya? Nah, itu yang diserang Pak Roy Suryo. Misalnya, skripsinya nggak ada, skripsinya meragukan. Atau yang keempat, betul-betul palsu. Nah, apa itu betul-betul palsu? Ya, itu argumen misalnya Universitas Pramuka. Itu kan betul-betul palsu. Nah, ini juga saya mau tahu sebenarnya definisi dari variasi asli dan palsu ini yang mana yang diserang oleh kubu Roy Suryo dan Rismond CS ini. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa tujuan argumentasinya, apa arah argumentasinya untuk mengatakan bahwa ijazah itu palsu, gitu Mas Andro. Tapi tadi kalimat menarik dari Bang Aristo, perlu ya Bang ya, berarti ya menunjukkan langsung dari pihak Jokowi kepada Roy Suryo agar tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi indikasi yang dianggap janggal. Kalau saya bilang sih perlu ya. Nah, tapi meskipun mereka tertutup pertemuannya. Gini, kapan? Kalau di pengadilan iya dong, harus pasti. Karena kalau pengadilan itu kan terbuka untuk umum. Kalau pengadilan pidana. Tapi kalau saya justru rekomendasikan, ya kalau saya justru kalau boleh berharap, ditunjukkan ketika sudah ada tersangkanya.
Ya, misalnya nih, amit-amit ya, saya tidak mendoakan, tapi misalnya ada tersangkanya. Nah, tersangka itu, siapapun itu, karena dia sudah beberapa inci lagi masuk penjara, dia harus diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Nah, bagaimana cara membela dirinya yang paling pas? Ya ditunjukkan ijazah aslinya. Kalau memang asli, ditunjukkan ijazah aslinya. Kalau dia mau membawa ahli sendiri, ya silakan ahlinya dia memeriksa ijazah itu. Karena KUHP secara tipis-tipis gitu ya, memberikan peluang agar orang tersangka ini di dalam penyidikan, dia mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Nah, karena di sini elemen fundamentalnya adalah kebenaran tentang ijazah, ya ahli itu harus diberikan akses dong untuk melakukan pemeriksaan ijazah tersebut. Begitu. Muncul tersangka berapa hari ini, Bang Aristo? Muncul tersangka setelah pengumuman, Bang. Tahu ya, kan tapi tanggal 10, 11, 12 pengalaman saya dari penyidikan seperti ini kepada tersangka tuh kadang-kadang bervariasi. Tapi kalau saya boleh mendebak-nebak, ya nggak akan lama lah, 1 bulan dari sekarang ya. Paling lama, itu analisa saya. Relatif masih menunggu. Terima kasih banyak pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Bang Aristo Pangaribuan, sudah bergabung di Kabar Petang.